Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya, bahkan memprotes jo perangai. Baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Yeah. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan merantau. Rantau? Iya, didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Nah, sebab di rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tangga tanpa intervensi pihak lain. Dan ambo sapandapik dengan itu mereka. Kungkungan bantu apa nan menyebabkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Kasihnya? Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. Keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi sebagai mama, inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi, tapi tidak boleh menikmati hasilnya, kan itu mak. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamiko tanggung jawab rumah tangga indak mutlak berkuasa, akibat status tanah kerapan milik istri. Maka laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Seakan-akan inyo disuruh bacakak dalam keadaan papasuang, orang tua tu mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek. Itu tidak adil, mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harta pusako. Nah, kan? umpamanya Ya, menjadi buruh tani bagaimana umpamanya? di Minangkabau kok tidak ada tuan tanah macam di tampik lain, mak. Jadilah. Mama memahami pendapat dan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu, kemenakan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan. Tapi mama tidak setuju dengan istilah melarikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah. Malah sebaliknya karena sayang. Karena sayang? Iyo. Adobana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh mah. Bunyinya, jarang-jarang tuga akan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung baik itu sayang tenagali. Logikanya, mak. Logikanya kalau orang mainda karena jajo, samiang indak katakan arah. Iya betul. Tapi betul. para perantau Minang tetap taragak di kampung halamannya. Tambah jauh, tambah mendayu, makin lama makin merindu. Itulah kalau cinta lama dili rangkayati. Tansano memang pusako tinggi menjadi pangka balau lupanya ki. Sajak siswa adat ko lebih rubah orang. Nyatunya, biar kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian kini. Memang itulah nan aneh jo adat Minangko, mak. Apanya nan aneh? Orang lah menggeser jalur kekeluargaan mama kamanakan menjadi Ayah anak. Betul. Tapi masih saja bangga jo sistem matrilineal. Orang karantau mailakan harta pusako. Namun adat disayang juga. Ulu. Iya. Itu istilah kami anak muda, mak. Benci tapi rindu. Yo. Ogah tapi mau. Nah itu. Apa itu nan dikatakan munafik, mak? Bukan munafik. Nah lalu? Itulah tuahnya Minangkabau. Sebab di balik rasunan pai tersimpan udik menyenangkan. Sengsara membawa nikmat. Indak pernah kezaliman memberi manfaat. Salah lagi kemenakan. Aku bantu. Coba kalian dengan kejujuran. Paling tidak ada 3 manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama, harta komunal milik bersama lah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Dan kayo indak terlampau mewah dan bangsa indak melarai amet. Semiskin-miskin orang Minang pasti punya harta walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Kato kemanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya. Dan sano harato kaum mulia dipindah tangan kan ke orang lain, lalamu Minangkabau ko tandeh di borong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mewarisi harato peninggalan nenek moyang. Coli daerah lain. Penduduk aslinya talantiang tetapi ulah dia menjual aja menggadai. Serupa pasaman kini ya mak Pasaman baik tujuan Darmasraya dan pesisir selatan lah dijarah orang. Nah dikhawatirkan pai kumuh pun lah mulai diserbu pulau. Kalau nenek mamaknya ndak waspada dari kini nanti ketinggal batang punya limau katehnya lari rimbun dari dalu.
Di mana salahnya tuh Mak Datua? Bukan salah aja namanya cuci ya. Salah barumbong nalarumpak masih ala tabe duitnya. Baru dua nama Mak baca. Nah ketiga apa tuh Mak? Nah itu yang menjadi materi perbincangan kita kan. Bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbelikan harta adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk. Dan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampung. Tanah rantau galanggang untuk berpacu, madu nasib di dunia dagang, menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak nagari basasak tinggal di kampung, sementara lapangan pencarian semakin sempit. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketek buaya banyak. Satu kondisi yang akan mengguyahkan simpul-simpul kekerabatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan paimarin tak membau dandam. Itu nan mamak sabut tadi. Ulah dek cinta jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah nan tabaka bukan sakadar menyelamatkan diri surang-surang, tapi mencari ayah kepenyiran jangan sampai ngangwih kesadonyo. Jadi abu ya. Nah, jadi abu kesadonyo kalau tidak capek disiram. Itulah bandiangan mamak taradok latar belakang Minang merantau bukan satu bentuk protes kepada adat. Tadi Mama menyebutkan bahwa dek sayang ibu aja kampung berpisah dulu sementara. Apa muka suitnya tuh Mak? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan bak parian disandang kaya, kapai madok kapulang, kabulang madok kapai. Muka suitnya Mak? Nah, muka suitnya keseimbangan antara kampung dan rantau. Sama ditenggang keduanya. Usah dek lama di rantau lah lupa negari asa. Atau berpusu tinggal di kampung sawah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau itu suatu keharusan Mak. Tak kalau si buyang ketek di pangkuan anduangnya tadanga dendang melalokkan. Awininya. Karena tahu madang dulu berbuah berbunga balun. Karena tahu bicara dahulu di rumah berbunga balun. Di usia tuh ya Mak? Iya. Supaya apa? Supaya nak jadi orang berguna. Sebab di rumah bukan indak berguna. Tapi alun berguna. Alun berguna. Berguna untuk diri sendiri. Ijan menjadi beban orang lain. Berguna untuk masyarakat. Sebab khairun nas mayyamfa'un nas. Itu hadisnya. Sebanyak-banyak manusia adalah orang dan bermanfaat untuk manusia lain. Untuk itu panuahkalah kepala jo imtek limpahkan ke orang lain. Gasak dado jo imtak siarkan ke masyarakat dan pataguah lambuang ekonomi santuni orang berkuliliang. Indak panuh kateh penuh ke bawah jadi jo. Kalaulah itu misi merantau Mak di kampung apa nan kurang Mak? Kurang memadai kebenaran. Makasih Mama. Ibarat banyak ke. Mangkonya boneh berbuah labek mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang basasak di samayan walau dipupuk disiangi basulik bana kadang nyokon mencito ke menyabi. Lihatlah. Biasa ada orang besar Minang gadang sesudah meninggalkan kampung. Rumus Mama itulah kadaluarsa Mak. Indah laku lagi. Banyak anak Minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Nagari lah berubah Mak. Nagari lah berubah itu betul. Lalu? Kini tidak perlu jauh-jauh mana mencari kayu. Betul. Di Sumbar lah banyak orang hebat dia di pemerintahan maupun di swasta. Tapi jangan lupa. Kalau pada hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pusako. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya dalam tanda kutip, memberontak terhadap kungkungan adat. Mereka melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Biarpun menggalih ketek-ketek, tapi inilah tinggal aja keluarganya di pondok seo, bukan di rumah gadang minyak kaum. Indak mesti ada pusako, jangankan menuntut hasil sawah, malah membantu rusana yang di kampung. Mengkasih Mama, inyo merantau walau di kampung. Betul. Karena apa? Karena mandiri di merdeka. Iyalah. Sabaliaknya mereka nan bagantuang ke pusako, biarpun tinggal di Betawi itu namanya bukan merantau tapi betanang lalu ke negara orang. Tapi dibanding dengan pesan merantau yang merupakan fatwa adat tadi yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung baik itu sayang jenagari.
Maka kenyataan yang nampak kini, mereka lah menjadi pengkhianat ajaran nenek moyang. Patut dihukum, Mak. Pengkhianat balagun kok. Ke indak, Mak. Walau perantau jauh maupun lokal indak lai pulang-pulang, lah merantau Cino kecil orang paling mencogok sekali 5 tahun. Itu pun serupa piknik lah. Lalu di hotel, seminggu lah balik. Apa itu tanda sayang di negari? Adapun pasan dalam merantau tadi, indak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Kau indak batang tubuh nampak cowok, bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide, atau setidaknya doa dan perhatian sebagai tanda cinta ke kampung halaman. Itu punlah langkah bana, Mak. Kok lai beliau menyumbang tapi sifatnya tendensius. Umpamanya, maharuk dukungan untuk pilkada atau caleg. Serpok ini. Mencari tuah. Dengan membagi-bagikan zakat atau daging korban. Sompuak surang. Betul. Atu langit, atu orang narimo, nak tahu di belakang apa, mau kasih nak tertentu kan. Atu berkirim, apa namanya? Simin gak limosa ke. Beliau, bekolah satu lu, hitung-hitung, memotong pita begitu. Simin nadi sumbang ni mau limosanya, satu lu memotong pita. Apa doa tenaga kotoroi masyarakat kampung nggak bisa dinilai di piti. Taruhlah, tapi label pengkhianat dari Kemenaker tadi overdosis. Mama tak terima itu. Tolong Mama pertimbangkan. Awalnya tak kalau kabajalan ke tanah rantau. Niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, tidak takkan pulang lagi. Katandu sayang ju ibu kan. Kok sekali-sekali pulang jo anak bini hanya pai demonstrasi kekayaan Wah, dia nutu dia lah rencak. Wah, kalau ngamih itu kalau panu lah bentuk toko amih berjalan ci urang Ana menimbulkan kecemburuan sosial bakal indak orang kasali kapai ibu ini kan. Hanya amih sepanjang badan nah. Aiko nana mau kasihkan jo pengkhianat tadi itu, Mak. Jadi pengkhianat balik. Iya patut diberi sanksi. Sanksinya? Iya baskor lah jadi orang Minang. Caranya? Ya sebelum merubah sikap segala hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku dan disaku. Rancak mana? Kalau itu namanya pihak malaci kudu menajun. Sedangkan indak dilarangnya sagan pulang, emangnya gue pikirin katanya. Ya, apa boleh buat? Cara itu bukan mendidik, tapi pemusnahan namanya. Berpikirlah jernih, proporsional, dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam Kemenaker. Tapi sebaliknya harapan kami, Mak ya. Hendaknya para pemangku adat bersikap proaktif ya. Indak hanya gilo mengaluah aja mengalah. Macam kok. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari kita benahi dengan cara yang bijak dan santun. Sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri, nak elok diperancak, nan buruak dipeloi. Indak tukang membuang kayu doh, nan bungkuak dirawi, jaitongan nan cangkah jatuak jo mufakai, tantang nalamah lekek bilai. Baik itu bunyi pepatahnya. Kok cuiko baannya, Mak? Balik. Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya, supaya dibantu formasi perangkat adat di perantauan. Gunanya? Ya untuk membina masyarakat adat kita nan di luar Minangkabau. Alun paralu. Penting Pak Datuk. Kalau ndak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapat informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mamak yang dirantau. Malah di beberapa nagari banyaklah penghulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap di nagari. Tapi tidak memenuhi harapan, ya, tidak berfungsi, Mak. Ya itu nan akan difungsikan. Sulit, Mak, sulit. Sulit. Datuk-datuk kita nan dirantau indak menggari, Itu Mak tak tahu sebabnya. Nawa itu beliau kejadi datuk bukan nak maurih anak Kemenaker, tapi sekadar memenuhi ambisi sosial. Untuk ada Mak tu ya. Nah itu dengan julukan nan gadang besar. Nah itu untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonyo. Indak kasadonyo. Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif, dan sukses. Artinya mau di kampung dari rantau? Iya itu. Iya kok lah baik itu ya. Patut ditauladani di negara lain tuh Mama. Namun diharapkan kok Mak, agar para nenek Mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan baik juga sebaliknya, kondisi nenek mama nan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama ke indak berdaya, Mbak Datuk? Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa?
tidak ada sarana penunjang operasional jabatan pengulu. Dari figur seorang datua, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi. Sementara hak si pemimpin dilecehkan dia orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang balik betimbai. Jangan bak pisau tajam sebalah. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Itu jelas tidak adil. Iyalah. Nah, bila anak kemanakan memikirkan nasib mamaknya dan percaya memaci amanah, figur datuk itu bukan malaikat kemanakan. Ia punya kebutuhan manusiawi sebagaimana juga Anda. Tapi kabanan amodanga kok, Mak ya. Kan ada tuh subsidi untuk kesejahteraan pangulu, nan disabui sawah abuan. Nah, itu sawah abuan. Dan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa ada. Iya. Dulu memang ada, tapi kini lah jarang terdengar tuh. Apa ndak bisa didikkan balik, Mak? Bisa saja kali nama. Tapi manolah mungkin pengulu kita dulu pai ke sawah. Sementara kemanakannya jo Honda, jo mobil mewah mencari mama. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank. Nah, talionnya untuk datu ayahnya tetap punya bersama. Masa puluh datu awak makan pitih riba, Mak. Ayo kok indah dibuatkan dia usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi umpamanya. Nah, setiap anggota kaum diwajibkan menumbuh keheleran kuda tua. Rancak, Mak. Asalkan induaknya indah didabiah, sesudah talunya dikamihi, kan ya, ambek sungguhan sekali kemanakan ini badi malah curiga. Buktinya sawah abuan nah hilang teh kama apainya. Kalau bukan jua di pengulu dan sarang berkuasa. Kok itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala maudit pembukuannya. Bisa kan? Indah efektif mak datua. Sebab satio ado kuro-kuro pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kau nak dibuka kan tuh. Itu mangkonyo koruptor banyak dibebaskan mak banyak. Ketahuilah kemenakan bahwa paju pengulu itu tidak basaku poloh. Saku nan tak ado mak tapi uncang di sampiang tuh. Paiso ya mak ado tu nan basalik-salik. Itu tampe rokok, itu tampe kemenakan, bukan penyimpan pipi. Nan penting menurut ambo kemae mencari pribadi pengulu nan jujur, loyal dan punya dedikasi ya. Sudah tu nan amanahnya dapat dipercaya. Hendaknya bantu tu. Usah terulang perilaku sebagai nenek mama kan namanya lah gunakan jabatan kan mentang-mentang mama sekati-kati kecil orang Jawa kan saringgo aratu wilayah nan disertifikatkan atih nama beliau sendiri ya. Kesudahannya punah Minangkabau. Api cayo lama kendak. Betul. Seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Dan itu tak kalah pentingnya kan. Sajak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apa lo cadat tuh Mak Datua? Istilah ambo sendiri, mengkasihnya calon datua. Iya, tapi itu mama, tapi mana? Kalau paralu melalui semacam apa namanya studi kelayakan. Anu istilah kininya tes apa? Fit and proper. Iya, fit and proper test. Iya. Lah bakal punun-punun nih dah. Jadi Mak ya. Ya itu ke sini. Jadi Mak Tua harus beraja istilah-istilah nan canggih ini. Jangan tapana-pana sih mendengar orang mengecek di kantor-kantor apa kau ya. Aku dulu pangulu menekan sore cukup campur jari sebab puruan ke foto dawai kan mentuk tu mak. Ayo kan itu nan nusali tenu tangan selama tu. Kini ko mak itu ndak laku lai Kini ko datuk lah modern harus tahu memainkan komputer. Internet di dunia maya bagai itu tu menulis ini nak perlu pakai pena le mak nak pakai nak manual nak pandai laptop segala macam tu biarlah je mesin ketik sajalah walau berdekat-dekat nan perlu jali dibaca. Yolah mak kok mama ndak tahu arti ya. Yantilah sok-sokan bagai baso-baso kini tu kan. Kau salah sabui kau malu aja kemanakan. Terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu masa kini kau kenakan. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradat dan matang. Tanpa itu adat akan mati tagak.
Tidak ada makna pancanangan bebaliak benagari. Semboyan tinggal semboyan, nan bak patuh berapi-api, namun hujan tak kunjung turun. InsyaAllah. Ya. Kok niat lai sama bahaya dan pemerintah tidak sekadar bebas-bebasi, kita yakin. Adek takkan gampang menatap hari depan nan syarat tantangan, terutama dalam menantang badai modernisasi dari barat. Semoga sajalah. Ndak gitu dah, Mak. Boleh. Sejak tadi lah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat. Iya, terima kasih atas perhatian waktu dan ilmu nan Mak Datuk berikan dalam melayani kemanakan dunia macam ambo. Insyaallah kemaah bermanfaat sangat untuk masyarakat ya, terutama untuk pribadi ambo sendiri. Terima kasih kembali. Hanya sekadar itulah pemberasan Mama tak dapat bertanak lagi. Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, Mama memberikan apa adanya. Kau indaklah ndek menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat, rumilah menjawab segala tanyawan bak maipik lasi jubilah. Kuai lanan diapi dari nan papi. Tahu ya barek menjual pinjai ke Cino gue. Awak nan tidak bersekolah berundiang dia orang tidak pandai, maafkan Mama tentang itu. Mak Datuk lampau merendah. Tak merendah. Mbak Rima menyuruhkan kuku cik orang ya. Banyak bertambah ilmu gara-gara Mak Datuk nah. Mudah-mudahan Mak Datuk menjadi amal dek Mak Datuk. Alhamdulillah. Akhirnya ambo mohon maaf dari Mama. Dek kancang lari nyoto ko Mak. Lupo jutan do rambu-rambu lampu sirah malah sau juga apa tuh ren. Atau dayu Mama menurikan. Maafkan ambo. Biasa kemenakan. Namanya oto baru tahun kepatang jalan tol supirnya mudo paham lah Mama tentang itu. Nantuo kan menanggung ragam. Adek gunung tumpuan kabui, adek taluk timunan kapa, nang pangka cito semua banyak. Terima kasih Mak. Ya. Permisi lambo dulu Mak. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.